Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 102,6 FM Start Salsi Suara, satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Mengudara dari lantai 2 Gedung Star FM, Jalan AMD Lama, Kelurahan Kota Siantar, Panyabungan. Pagi Madinah, Madinah pagi. Wah, tidak terasa ya, kita sudah hampir di pertengahan bulan Ramadan ya, dan sebentar lagi kita akan memperingati malam Nuzulul Quran. Dan masih bersama kami di program acara Ruang MUI, yaitu program acara yang dilaksanakan dan diinisiasi oleh Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Mandailing Natal. Bersama saya Ahmad Saman Farid M.Sos ya, selaku moderator yang akan menemani para pendengar Radio Star FM ke depan selama 1 jam. Yang akan membahas untuk tema Ruang MUI kali ini adalah keutamaan birrul walidain. Dan sudah hadir di tengah-tengah kita ya narasumber yang luar biasa hebat, yaitu adalah Al-Ustadz Fahrul Rozi SHMH. Selamat datang Ustadz di Ruang MUI ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebagai informasi para pendengar sekalian, beliau ini adalah Ketua Komisi Hukum dan Fatwa di Majelis Ulama Indonesia, sekaligus sebagai Kepala KUA di Muara Sipongi, Ustadz ya, betul ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang keutamaan birrul walidain yang tentunya ini sangat cocok untuk kita cerna ya, kita nikmati di bulan Ramadan ini, ditambah lagi nanti ada momen Idul Fitri yang tentunya itu adalah momen-momen di mana kita berkumpul bersama keluarga ya, menemani orang tua, sehingga nanti puasa kita menjadi lengkap ya dengan lahirnya iman yang baru tentunya ya, lahirnya kesucian yang baru, dan tentunya membentuk pribadi yang lebih baik lagi setelah pelaksanaan pendidikan bulan Ramadan ini. Baik Ustadz Fahrul Rozi ya, karena kita membahas tentang birrul walidain dan para pendengar mungkin masih asing dengan kata-kata birrul walidain, boleh tolong Ustadz dijelaskan apa itu sebenarnya birrul walidain? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala hamma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala. Salawat salam kita persembahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pertama, di dalam kita membahas tema kali ini, izinkan saya berbicara masalah birrul walidain. Di dalam Al-Quran itu ada beberapa ungkapan kata yang diisyaratkan Allah Ta'ala, yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu hanya diwakili dengan satu ungkapan, yakni berbuat baik atau kebaikan. Kita umpamakan misalnya kata ihsan, itu juga diartikan dengan kebaikan. Demikian halnya juga dengan kata ma'ruf, itu juga diartikan dengan kebaikan. Begitu juga dengan ungkapan albir. Albir juga itu bisa dikatakan dengan kebaikan. Akan tetapi masing-masing dari definisi-definisi ini, dari ungkapan-ungkapan yang diberikan Allah Ta'ala ini, diisyaratkan Allah Ta'ala, tentu satu dengan yang lainnya itu ada satu tujuan tertentu. Makanya itu diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Begitu juga dengan kata al-khair, itu juga mengandung kata dan arti kebaikan. Begitu juga dengan ungkapan thayyibat, itu juga dengan kebaikan. Jadi berbicara tentang birrul walidain, maka alangkah baiknya ketika kita menukil isyarat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang direkam di dalam Al-Quran surah Luqman ayat yang ke-14. Di situ Allah Ta'ala menyampaikan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala
wa fisaluhu fi amain anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir, kata Allah Ta'ala. Jadi ini adalah ungkapan dari Allah Ta'ala, perintah bisa dikatakan seperti itu kepada setiap hamba, setiap insan untuk berlaku dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kalau kita perhatikan misalnya ibu adalah wanita yang paling mulia, yang melalui kucuran darahnya kita dilahirkan, melalui tetesan-tetesan peluh dan keringatnya kita ada dan hadir, yang melalui perawatannya, melalui tetesan air susunya kita dibesarkan, kita dirawat, yang bahkan kadang-kadang tak ada lagi waktu untuk dirinya sendiri, untuk merawat dirinya sendiri, yang bahkan kadang-kadang tak sempat dia memikirkan penampilan dirinya, hanya untuk memikirkan kita, anak yang diharap-harapkan kehadirannya hadir di muka bumi. Demikian juga dia adalah seorang wanita yang sangat mulia, sehingga ketika dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perbandingannya antara ibu dengan ayah, bukankah Rasul pernah menyatakan 3 kali ummuka 3 kali kepada ibu, baru kemudian ayah. Jadi orang tua, ibu dan ayah kita, ayahlah bisa dikatakan seperti itu, merupakan sosok pekerja yang luar biasa, hanya untuk menafkahi keluarganya, menafkahi anak dan istrinya. Terkadang tanpa kita sadari, ayah kita itu bekerja dan berusaha, kadang-kadang dilecehkan oleh orang, direndahkan, kadang-kadang hina dianggap tetangga, hina dianggap orang lain, akan tetapi dia tak peduli, hanya demi mencari nafkah untuk anak dan istrinya. Kadang-kadang tanpa kita sadari, berbagai kisah yang memilukan itu dirasakan oleh orang tua, dirasakan oleh ayah di dalam berjuang menghidupi keluarganya. Tapi itu tak pernah dinampakkannya kepada anak dan istrinya. Ketika dia pulang, datang dan membawa sesuatu rezeki, atau tak ada rezeki pun, dia datang dengan senyuman. Tak pernah perih di hatinya itu diungkapkan kepada sang anak. Apa yang dilakukan dan perbuatnya itu di luar untuk mencari nafkah, tak pernah dimunculkannya kesakitannya itu kepada anak. Jadi sebenarnya birrul walidain itu apa, Ustaz, sebenarnya? Secara sederhana, bagaimana perlakuan kita untuk berbakti tanpa mengenal batas, tanpa mengenal tempat dan waktu kepada kedua orang tua kita. Dan ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah, ya. Dan ini sudah dicontohkan. Walaupun orang tua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak berumur panjang, tapi paling tidak sudah ada contoh dari Rasulullah dan para sahabat tentunya, yang bagaimana mereka menerapkan birrul walidain ini pada saat di zaman Rasulullah seperti itu. Bahkan begini, Ustaz, kalau kita runut ke belakang, itu kadang-kadang kan orang kita sering mengatakan misalnya, saya tak pernah merasakan kasih sayang seorang ayah. Ayah saya itu luar biasa, kejam, bengis, dan segala macam pemarah dan sebagainya. Pernahkah kita misalnya melihat kisah Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam? Sangat menarik ya para pendengar sekalian. Kita akan membahas lebih jauh nanti bagaimana kisah Ibrahim alaihissalam tentang kajian birrul walidain ini, tapi setelah jeda pariwara berikut ini. Ayo bersama kita wujudkan bebas stunting di Mandailing Natal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak merupakan harapan setiap orang tua dan generasi penerus bangsa, sehingga mulai dari dini harus dijaga kesehatannya. Stunting dapat dicegah dengan meningkatkan peran keluarga dalam mengoptimalkan pengasuhan keluarga, antara lain: remaja putri aktif minum tablet tambah darah, ibu hamil teratur periksa kehamilan,
Cukupi konsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Datang ke Posyandu setiap bulan. Beri ASI eksklusif sampai bayi berusia 6 bulan dan lengkapi sanitasi jamban sehat. Saya, Dr. Muhammad Faisal Situmorang, selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal, mengajak kita semua, ayo bersama kita wujudkan bebas stunting di Mandailing Natal. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo cegah stunting, itu penting. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal. Mari kita semua bersama cegah stunting. 102,6 FM Start Sarisi Suara, satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Masih di program Ruang MUI ya. Saat ini bersama kita narasumber yaitu Al-Ustadz Fahrul Razi SHMH yang tadi masih membahas tentang keutamaan birrul walidain. Nah, tadi kita sudah membahas tentang bagaimana apa makna dari birrul walidain tersebut, dan tadi kita sedikit mencontohkan ya kisah kehidupan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi sebelumnya saya ingin informasikan kepada para pendengar Radio Star FM dimanapun berada ya, bagi yang ingin menyaksikan secara langsung ya kegiatan Ruang MUI hari ini, bisa langsung menyaksikannya di laman Facebook Radio Star FM. Dan bagi ada yang pendengar yang ingin ya bertanya ataupun yang ingin menyampaikan komentar ataupun tanggapan, boleh saja melakukan chatting melalui SMS ataupun WhatsApp dari nomor 0812 9172 1177. Ya, bagi para pendengar yang ingin menyampaikan pertanyaan ataupun tanggapan bisa di nomor 0812 9172 1177. Baiklah para pendengar Radio Star FM dimanapun berada, kita akan lanjutkan tadi ya Ustadz Fahrul Razi ya. Bagaimana sebenarnya Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menjalankan birrul walidain? Baik Ustadz ya. Jadi tadi kan kita membicarakan tentang birrul walidain. Terkadang kan anak-anak zaman sekarang itu kan sering mengatakan, ayah saya itu sering pemarah, tak berlaku baik dengan saya, dan macam-macam alasan-alasan anak-anak zaman sekarang. Padahal kalau kita telusuri, ada satu kisah dahulu di masa Nabi Ibrahim, bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam sendiri. Ketika misalnya Nabi Ibrahim dulu memberikan mengajak ayahnya itu untuk beriman kepada Allah, untuk beriman kepada Allah, jangan menyembah sesuatu selain daripada Allah. Bukankah di waktu itu saking marahnya, saking marahnya ayah Nabi Ibrahim itu, sempat dikatakan oleh ayahnya, nanti kamu akan kami rajam. Begitu, sampai dirajam, sampai bahasa itu keluar, atau bahkan diusir. Wahjurni maliya, kata ayahnya, tinggalkan saya. Bahasa sekarang, get out, begitulah kira-kira kan begitu. Gila ya gitu. Sampai seperti itu kisahnya. Tapi apa ungkapan Nabi Ibrahim? Ungkapan Nabi Ibrahim ini direkam Allah Ta'ala. Qala salamun alaik. Nabi Ibrahim mendoakan keselamatan atas ayahnya. Sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. Kata Nabi Ibrahim, maka aku niscaya akan senantiasa mendoakanmu wahai ayahanda. Aku akan senantiasa mendoakanmu, mendoakan hidayah, petunjuk, keampunan Allah Ta'ala atas dirimu. Itu ungkapan Nabi Ibrahim. Sekalipun dia diusir, sekalipun dia diusir, bahkan diancam, dirajam dan lain sebagainya. Itu akhlak dan memang dan itulah birrul walidain itu kepada orang tua. Dan di zaman itu memang lagi heboh-hebohnya berhala, Ustaz. Lagi heboh-heboh. Dan orang tuanya adalah pembuat berhala juga. Iya, seperti itu. Terus kelanjutan birrul walidainnya seperti apa, Ustaz? Jadi seperti apapun orang tua kita, itu sebenarnya tanpa kita sadari adalah untuk mendidik kita, biar menjadi manusia, biar menjadi tahan dengan segala macam cobaan, dan tahan dari segala macam ujian. Jadi kadang-kadang tanpa kita sadari, didikan-didikan yang tegas, bahkan kitanya sebetulnya yang menganggap itu keras, akan tetapi orang tua itu tegas, bukan keras. Jadi kitanya sekarang sebagai anak yang kurang memahami dan kurang mengerti
Akan tetapi nanti pasti di suatu masa ketika kita sudah dewasa dan bisa memilah dan memilih, dan kita sudah merasakan bahkan menjadi seorang ayah. Menjadi seorang ayah, betul. Disitulah kita baru, inilah mungkin yang dirasakan oleh orang tua saya dulu ketika saya masih kanak-kanak, saya masih remaja, itu nanti pasti kita rasakan ketika kita sudah menjadi orang tua, menjadi ayah. Ini sangat menarik Ustadz ya. Tapi memang kalau kita lihat dan berkaca pada generasi milenial yang hari ini Ustadz, yang kadang-kadang memang mereka tidak bisa dikerasin modelnya Ustadz, tidak bisa ditegasin lah. Karena kalau dikasih keras sedikit dengan ungkapan yang keras atau mungkin perlakuan yang kasar, mereka langsung seperti ngambek atau kemudian balik badan dan tidak mau menganggap orang tuanya lagi. Itu tanggapan Ustadz seperti apa? Jadi sekarang kan banyak kita sebagai orang tua menganggap anak kita nakal, anak kita durhaka, melawan orang tua dan lain sebagainya. Akan tetapi terbalik Ustadz, memang kalau misalnya kita berkaca kepada diri kita sendiri sebagai orang tua lah. Ini kan dibalik tadi. Berarti orang tua dulu kita dibalik dulu posisinya. Kita dibalik dulu posisinya. Kita sebagai orang tua, tadi kita sebagai anak. Kalau kita sebagai anak, itu ada ungkapan Allah Ta'ala loh. Itu di dalam surah Al-Isra ayat 23. Apa itu Ustaz bunyinya? Jadi dikatakan Allah, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff. Wala tanharhuma. Ungkapan yang terakhir ini Ustaz. Wa qul lahumu qawlan karima. Perkataan yang mulia, karima. Jadi seperti itu. Ada ungkapan-ungkapan perkataan memang di dalam Al-Quran. Ketika kita sebagai anak kepada orang tua harus dengan perkataan qaulan karima, perkataan yang penuh sopan santun, etika, perkataan yang mulia. Kalau kita sebagai anak kepada orang tua. Nah dibalik Ustaz, kalau misalnya kita sebagai orang tua kepada anak, Al-Quran menyatakan qaulan sadida. Itu qaulan sadida, bukan tegas. Begitu dia Ustaz. Jadi ungkapan-ungkapan yang seperti itu bisa kita dapatkan memang tuntunannya di dalam Al-Quran. Nah tadi masih ada cerita yang lain Ustaz terkait birrul walidain. Contohnya misalnya seperti Uwais Al-Qarni Ustaz. Ada kaitannya juga dengan birrul walidain. Bisa diceritakan Ustaz? Saya teringat memang kalau berbicara dengan birrul walidain, itu kisah Uwais Al-Qarni itu menginspirasi luar biasa. Bagi saya lah pribadi, bagi kita semua, kalau kita memang mengikuti kisah tersebut. Jadi Uwais Al-Qarni ini itu kan seorang yang sangat sungguh berbakti kepada ibunya. Bayangkan ketika misalnya saking berbaktinya dan niat sucinya ingin menghajikan ibunya, tak ada biaya, tak mampu, akan tetapi dia berlatih tiap hari. Dia gendong sapi, dia gendong kambing, dia gendong tiap hari, latihan, sampai pada suatu masa dia gendonglah ibundanya ke Makkatul Mukarramah, jalan kaki. Dia gendong ibundanya ke Makkatul Mukarramah. Sampai di depan Ka'bah, dia meminta kepada Allah Ta'ala keridhaan Allah Ta'ala untuk ibunya. Dia meminta kepada Allah Ta'ala untuk ibunya. Sampai ibunya menyatakan, nak, kira-kira bagianmu nak, lupa engkau mendoakannya, kira-kira seperti itu. Akan tetapi dia menyatakan, keridhaan ibu sudah cukup untukku. Kasih sayang ibu sudah cukuplah untukku. Saya tak minta apa-apa lagi selain keridhaan ibu kepadaku. Kira-kira seperti itu. Seperti itu Ustaz. Jadi makanya sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Ridallahu fi ridal walidain. Keridhaan Allah itu bergantung kepada keridhaan orang tua. Wa sakhatullah fi sukhtil walidain. Dan murkanya Allah itu juga bergantung kepada murkanya orang tua.
seperti itu. Para pendengar sekalian, sangat menarik ya kajian kita, pembahasan kita pada pagi hari ini ya. Dan tentunya birrul walidain itu bukan hanya sekedar perintah, tapi juga dia ada manfaat tentunya. Nah, manfaatnya nanti seperti apa? Tentu akan kita bahas lebih jauh nanti bersama Ustadz Fahrul Rozi. Tapi setelah jeda pariwara berikut ini. Memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita agar salat yang kita jalankan salah satu syarat mutlak agar ibadah Ramadan kita diterima, bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, khususnya dalam melaksanakan dengan khusyuk, konsentrasi penuh agar salat kita. Ramadan bersama Start FM menjelang berbuka puasa. Saat Anda menikmati senja Ramadan, simak dan ikuti sajian mimbar Ramadan pukul 6 sore sampai menjelang berbuka. Dipersembahkan oleh es kristal, es batu modern, higienis, praktis, dan ekonomis. 102,6 FM Start Sarsi Suara, satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Masih bersama program Ruang MUI ya. Bagi para pendengar sekalian yang ingin ikut ya berpartisipasi dalam kegiatan Ruang MUI, bisa mengirimkan pesan ya melalui WhatsApp atau SMS ke nomor 0812 9172 1177. Sekali lagi 0812 9172 1177. Baik, masih membahas tentang keutamaan birrul walidain, dan tentunya kita harus tahu nih apa saja sebenarnya manfaat birrul walidain ya. Karena memang selama ini mungkin ya bisa jadi alasan utama generasi-generasi milenial yang tidak mau birrul walidain karena mereka ini belum tahu Ustaz, manfaatnya itu apa sebenarnya dan apa saja kegunaan bagi mereka kalau seandainya mereka melakukan birrul walidain atau berbakti kepada orang tua. Silakan Ustaz dijelaskan. Baik, terima kasih. Saya teringat satu ungkapan kata yang sering diungkapkan oleh orang-orang, katakanlah ustadz-ustadz atau banyak orang sih yang menyatakan ungkapan ini. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Itu sering diungkapkan. Apa artinya itu? Ya Tuhanku, engkaulah yang ku maksud dan keridhoanmu lah yang ku cari, ku perjuangkan, ku raih dan ku tuntut. Kira-kira seperti itu. Kalau ridho Allah lah yang kita tuntut, kita cari di dalam kehidupan ini, yang kemudian kita nanti pasti akan kembali kepadanya, ke hadapannya. Lalu Allah menyatakan di dalam hadis kudusi, itu hadis yang saya ungkapkan tadi, ridhollah fi ridhol walidain. Ridho Allah itu bergantung kepada keridhaan orang tua. Jadi kalau mau mencari keridhaan Allah, kalau masih di depan kita, di hadapan kita ayah dan bunda kita, ayah dan ibu kita, ketika kita berbakti kepada keduanya, maka pasti keridhaan Allah itu muncul ketika kita mencari keridhaan orang tua. Keridhaan Allah itu pasti akan kita dapatkan ketika ridho orang tua juga kita dapatkan. Jadi kata kuncinya di situ, ketika kita mencari keridhaan Allah, carilah dengan keridhaan orang tua. Dan ketika sudah mendapat ridho Allah, maka hidupnya akan jauh lebih mudah Ustaz. Insya Allah pasti. Karena Allah pemilik segala-galanya. Allah yang memberikan ketenangan, Allah yang memberikan kebahagiaan. Ketika ridhonya sudah kita dapatkan, mustahillah kesengsaraan hidup yang akan kita lalui. Mustahil. Kita pasti akan menemukan jalan-jalan kebahagiaan ketika ridho Allah sudah kita dapatkan. Jadi ridho Allah yang kita dapatkan itu melalui tema ini tadi, ya sesuai dengan hadis itu. Carilah keridhaan Allah melalui keridhaan orang tua. Orang tua, karena memang tidak ada sesuatu yang ingin kita capai di dunia ini ya, dan kita bisa mencapainya dengan mudah kecuali tanpa restu dan ridho dari orang tua Ustaz ya. Benar. Misalnya si anak pengen jadi tentara, pengen jadi dokter, atau ada para pendengar radio sekalian yang ingin misalnya jadi bupati, wali kota gitu kan. Pasti mereka selalu melakukan ritual ya. Sebelum untuk mencapai cita-citanya, mereka sangat berbakti kepada orang tuanya. Betul. Dan begini Ustaz, kalau misalnya kita sukses di dalam karir, di dalam pekerjaan, tapi terkendala dan terbengkalai ketika kita berhadapan dengan orang tua, maka sesungguhnya kesuksesan kita itu tidak ada artinya. Itu sia-sia belaka. Akan tetapi carilah memang
kesuksesan itu dibarengi dengan kesuksesan kita merawat orang tua kita ketika orang tua kita sudah uzur, sudah tua. Karena begini, ada ungkapan yang menyatakan satu orang ibu itu bisa merawat sekian banyak anak. Iya. Akan tetapi sekian banyak anak belum tentu bisa merawat satu orang ibu. Apa faktornya itu, Ustaz? Kenapa seperti itu? Nah, terkadang kita memang dipengaruhi oleh hal-hal yang di luar diri kita. Kita sebenarnya ingin berbakti kepada orang tua kita. Akan tetapi faktor ketika kita misalnya berumah tangga, ada hal yang dipertentangkan antara memenuhi atau katakanlah mencari atau katakanlah kebahagiaan istri dengan kebaktian atau berbakti kepada kedua orang tua. Katakanlah ini kadang-kadang saling bertentangan antara memenuhi keinginan istri dengan memenuhi keinginan orang tua. Katakanlah seperti itu. Ini kebanyakan terjadi. Kadang-kadang banyak orang yang memilih membahagiakan istri dan membiarkan ibu. Akan tetapi sedikit orang yang memilih membahagiakan ibu. Padahal sebenarnya seperti ini bisa dibuat sejalan. Kalau misalnya suami istri ini itu bisa satu pemahaman bahwa membantu suami dalam rangka mencari keridhaan ibunya, itu berarti si istri itu mencari kebahagiaan dan keridhaan suaminya. Karena keridhaan suami kepada si istri itu juga mutlak. Betul. Itu juga mutlak sebenarnya untuk mencari keridhaan Allah. Karena kan suami surganya terletak pada ibunya. Seperti itu. Istri surganya terletak pada ridho suaminya. Betul. Itulah. Karena memang ini menjadi masalah pelik juga, Ustaz, di beberapa rumah tangga ya. Istrinya itu komplain, bahkan sampai curhat ke Ustadz gitu kan. Ustadz, suami saya diam-diam ngasih uang belanja ke ibunya gitu. Atau misalnya ngasih uang THR lebih banyak ke ibunya dibandingkan ke saya gitu. Nah, sehingga terjadi kecemburuan. Padahal sebenarnya kalau dia tahu ya, atau misalnya dia paham tentang konsep yang Ustadz ceritakan tadi, dia pasti langsung paham gitu. Oh, ternyata lebih penting, wajarlah dia mementingkan ibunya dibandingkan istrinya sendiri, seperti itu. Seperti itu memang. Jadi kalau memang keridhaan Allah yang kita cari, si istri pun keridhaan Allah yang dicarinya. Carilah keridhaan Allah itu melalui keridhaan suami. Sementara suami itu tadi, kalau ingin mencari keridhaan Allah, carilah lewat keridhaan orang tua. Kan seperti itu. Betul. Jadi ada suami, ada istri, ada anak. Nah, terkadang Ustadz, masalah yang hari ini muncul adalah si anak itu tidak mau berbakti kepada orang tuanya, Ustadz. Ya, mungkin bisa jadi disebabkan pola asuh ataupun parenting dari orang tuanya yang memang acuh tak acuh selama pada saat membesarkan si anak. Ya, kurang perhatian, pendidikannya mungkin tidak diperhatikan, atau mungkin ya lain sebagainya lah, sehingga kasih sayang yang dirasakan oleh si anak itu kurang. Sehingga pada saat orang tuanya sudah mulai tua dan anaknya sudah mulai besar, terakhir si anak pun memperlakukan hal yang sama sesuai dengan apa yang dialami pada saat dia kecil. Itu gimana tanggapan Ustadz? Begini, memang kalau berbicara tentang parenting dan pola asuh, itu sebenarnya Islam juga memberikan tuntunan dan gambaran dalam memberikan pendidikan, pengajaran kepada anak-anak. Jadi dalam Islam itu ada, katakanlah pola pengasuhan itu ada yang serba dibiarkan sewaktu kecil. Ini si anak ini serba dibiarkan. Serba dibiarkan, apapun yang dilakukan oleh anak biar saja, apapun yang dilakukan anak biar saja. Kalau serba dibiarkan, ini nanti akan mempengaruhi ketika dia sudah dewasa. Nanti dia akan merasa dialah segala-galanya, dialah bosnya, dialah yang bisa melakukan segala-galanya tanpa ada kontrol, tanpa ada pengingat dari orang tua. Ada pola pengasuhan itu yang serba terkekang, semua serba tak boleh, diatur segala sesuatu. Segala sesuatunya tak boleh, buat ini tak boleh, buat itu tak boleh. Maka ini nanti juga ketika si anak sudah dewasa, sudah besar, ini akan mempengaruhi pola pemikiran dia. Kan seperti itu. Paham. Nah, jadi dalam Islam itu sebenarnya kalau dirunut,
pola pengasuhan di dalam Islam itu pertengahan, demokratis. Katakanlah Islam itu mengajarkan sesuatu hal yang boleh, sesuatu yang tidak boleh. Ada norma-norma yang bisa diungkapkan oleh seorang tua kepada si anak. Ada katakanlah perbuatan-perbuatan si anak itu ini tak boleh, ini boleh, seperti itu. Seperti layang-layang lah Ustaz ya. Kadang ditarik, kadang diulur, seperti itu. Kadang perlu ketegasan sebagai seorang tua, kadang perlu lemah lembut dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi pola pengasuhan itu memang mulai dari kecil itu akan mempengaruhi sikap, tabiat dan perilaku si anak ketika nanti sudah dewasa. Jadi gini Ustaz, ada cerita yang menarik Ustaz ya. Di Cina ya ada orang tua yang memiliki beberapa anak dan memang orang tuanya ini ada konglomerat. Nah, pada saat orang tuanya sudah mencapai usia sangat lanjut lah gitu ya, seperti itu, dan ternyata anak-anaknya juga sudah sukses. Tapi ternyata di kemudian hari orang tuanya ditemukan di rumah kos-kosan di pinggir jalan yang itu ternyata dia sudah meninggal selama 1 minggu dan tidak ada yang tahu. Bahkan anaknya pun tidak ada yang mengurusi. Dan ternyata setelah diusut punya usut, selama hidup ayahnya mendidik anaknya untuk tidak berteman atau untuk tidak berbicara kepada orang yang tidak mendatangkan manfaat. Atau orang yang tidak memberikan uang pada mereka gitulah, yang tidak menghasilkan uang. Nah, sehingga kesalahan pola asuh itu dilakukan pada saat si anak sudah besar, karena orang tuanya tidak mendatangkan uang lagi bagi mereka, tidak mendatangkan manfaat lagi bagi mereka, sehingga orang tuanya dicampakkan ke kos-kosan. Seperti itu Ustaz. Dan ini mudah-mudahan jangan terjadi. Dan di Mandailing Natal itu tidak ada terjadi seperti itu. Baiklah. Tapi begini Ustaz, begini kan. Katakanlah kalau misalnya di kita di Mandailing yang sederhananya lah, yang sederhananya, permasalahan itu kadang-kadang setelah orang tuanya tiada, orang tuanya meninggal, ya kan? Berebut warisan. Berebut. Ya oke lah kalau warisannya itu banyak, ya kan? Banyak berebut, ya kan? Tapi tak ada Ustadz yang berebut hutang loh. Iya betul. Katakanlah kan. Ini sangat menarik ya para pendengar radio sekalian ya. Jadi orang tua yang sudah meninggal jarang sekali yang seperti disebutkan narasumber itu yang memperebutkan hutang, tapi rata-rata memperebutkan warisan. Dan tentunya ini akan menarik ya untuk kita bahas lebih lanjut kenapa tidak ada yang mengingat hutang orang tuanya, padahal itu sebenarnya kewajiban untuk dilunasi. Tapi akan kita bahas lebih lanjut setelah jeda pariwara berikut ini. Ayo, urus dokumen izin usaha Anda untuk mendapatkan kepastian hukum dan kenyamanan dalam berusaha. Dokumen lengkap, 1 hari selesai. Dan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kabupaten Mandailing Natal. Oke, baik, sudah ada masuk ya satu pesan dari pendengar kita yang dia itu ingin menanyakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya Ustadz jika seorang anak yang ingin melakukan birrul walidain tapi ternyata orang tuanya itu nggak pengen cakapan sama anaknya? Nah, ini sangat menarik Ustadz ya untuk kita bahas. Dan tentunya sebelum kita masuk ke pertanyaan itu, nanti kita bahas dulu terkait yang masalah hutang tadi Ustadz. Karena memang pada saat orang tua meninggal rata-rata rebutan warisan, tidak ada yang terfikir untuk melunasi hutang orang tuanya. Silakan Ustadz dijelaskan. Banyak sebetulnya fenomena-fenomena yang terjadi, apalagi belakangan ini. Jadi ketika orang tua itu meninggal dunia, katakanlah si anak-anak ini saling berebutan warisan. Saya pernah terpikir loh Ustaz, kenapa yang diperebutkan itu hanya warisan? Kenapa tak ada yang memperebutkan melunasi hutang? Gitu. Karena fenomena di Mandailing Natal lah bisa dikatakan, ketika seseorang meninggal dunia itu kan ada katakanlah pidato lah atau apa markobar di depan ini, depan rumah sebelum diantar ke masjid untuk disolatkan ya kan, dan ke pemakaman. Itu pasti dinyatakan bahwa almarhum ini tidak membawa sesuatu apapun, hutang piutang, tidak membawa apapun. Almarhum ini alhamdulillah bebas dari hutang, dan hutangnya itu ditanggung oleh
ahli waris. Kira-kira. Ya, seperti itu kira-kira. Jadi kalaulah sebagai anak yang birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, sebenarnya kalau masalah warisan, warisan itu tak perlu diperebutkan, tak perlu diperebutkan. Wak kata ungkapan itu pernah menyatakan kalau kita berbuat ihsan, berbuat baik, itu sebenarnya memberi lebih dari yang seharusnya, anu gitu, dan menerima kurang dari yang seharusnya, seperti itu. Kalau kita ingin berbuat baik kepada kedua orang tua, jadi katakanlah kalau soal warisan dan lainnya itu biarlah sesuai dengan haknya masing-masing. Dan kalau perlu itu peruntukkanlah yang pertama itu untuk wasiat, dan yang kedua untuk melunasi hutang ayahanda atau orang tua kita yang tercinta. Baru dibagi warisannya, Ustaz. Baru dibagi seperti itu. Jangan warisannya yang paling atas ya, Ustaz ya. Baru kemudian hutangnya mikirnya masing-masing lah gitu. Itu yang terkadang yang salah kaprah hari ini. Jadi kalau misalnya masalah hutang orang tua kita itu sebagai anak yang berbakti kita telusuri. Kita telusuri di mana kira-kira orang tua kita itu bergaul, bermasyarakat, kan seperti itu. Sebagai anak perlu kita telusuri. Dan wajib rasanya itu kita lunasi. Seperti itu. Karena nanti kalau nggak dilunasi orang tuanya yang tersiksa di dalam kubur, Ustaz ya. Seperti itu, Ustaz. Karena dikejar oleh hutang-hutang seperti itu. Nah, tadi menjawab pertanyaan, Ustaz, dari nomor yang sudah kita sebar ya, dan ternyata masuk pertanyaan dari pendengar kita adalah bagaimana, Ustaz ya, hukumnya jika anak yang nggak cakapan atau berkonflik dengan orang tuanya, sementara sebentar lagi momennya adalah Idul Fitri yang harusnya salam-salaman, saling meminta maaf, tapi ternyata dia tidak melakukan itu gara-gara tidak cakapan. Nah, seperti apa, Ustaz, tanggapannya? Kita sebagai anak sebetulnya harus menyadari bahwa apa yang dilakukan oleh orang tua kita itu tak bisa kita balas dengan ungkapan kata dan bilangan angka. Itu tak bisa kita balas. Setetes keringat yang terjatuh dari ibunda kita ketika melahirkan kita dulu tak bisa kita balas dengan ungkapan kata dan bilangan angka. Seberapapun kita sekarang, sehebat apapun kita sekarang, dia tetap orang tua kita, dia tetap ibu kita. Bergelar apapun kita sekarang, S1, S2, S3, profesor, kalau di hadapan ibunda kita, di hadapan ayahanda kita, kita adalah anak kecil. Kita adalah anak-anak. Jadi jangan merasa menggurui dengan orang tua kita. Jangan merasa kita lebih tahu segala-galanya ketika di hadapan mereka. Jadi berbicara dengan orang tua, ungkapan Al-Quran itu dengan perkataan qaulan karimah, perkataan yang lemah lembut, perkataan yang mulia. Jadi bagaimanapun sikap orang tua kita itu kepada kita, seharusnya kita sebagai anak lah yang harus introspeksi diri, yang harus evaluasi dan kaji diri sebagai anak. Jadi bagaimanapun sikap orang tua kepada kita, maka harusnya kitalah sebenarnya yang merubah pola sikap pendekatan kepada mereka. Yang duluan minta maaf, Ustaz. Yang duluan minta maaf. Memang harusnya seperti itu. Katakanlah kalau misalnya satu cara, satu metode kita lakukan masih tak diterima orang tua, coba carikan solusi metode yang lain. Bagaimana mendekati orang tua? Bagaimana cara kita meminta maaf kepada orang tua? Dan saya yakin dan percaya tak ada satu orang tua pun di muka bumi ini yang tak akan memaafkan anak-anaknya. Seberapapun dosa anak itu, seberapapun besarnya kedurhakaan anak kepadanya, seberapapun kesalahan si anak kepada orang tuanya, takkan ada itu. Setiap orang tua pasti akan memaafkan anaknya sebelum anaknya itu meminta maaf kepadanya. Kan tetapi mungkin untuk memberikan sedikit pengajaran kepada kita, orang tua berbuat demikian, ayah kita, emak kita, ibunda kita berbuat seperti itu, takkanlah itu adalah untuk memberikan pengajaran kepada kita supaya kita sadar bahwa kita adalah anak di hadapannya. Apalagi seperti itu, Ustaz. Sebentar lagi ini momennya Idul Fitri, Ustaz ya. Ya. Nah, Idul Fitri juga
harusnya kita menjadi orang yang suci, orang yang terlahir kembali dengan tidak ada dosa, kemudian tidak ada kesalahan. Kalaupun ada kesalahan, saling meminta maaf di hari yang fitri nanti seperti itu, Ustaz. Tapi kalau seandainya sudah nggak cakapan, nggak ngobrol gitu, Ustaz, itu gimana kira-kira menghancurkan kebekuan hubungan itu, Ustaz? Kalau saya ingin menyampaikan seperti ini, kalau ada kasus kejadian seperti itu, anak tidak cakapan dengan orang tuanya menjelang momen seperti ini, di dalam momen puasa Idul Fitri yang akan datang ini, cobalah datang dan dekatilah orang tua. Apalagi momennya Ramadan seperti ini, bawa bukaan puasa, ya kan, bawa bukaan puasa dan lain sebagainya, bawa oleh-oleh ke depan orang tua kita, sama-sama makan, sama-sama berbuka puasa kita di rumah orang tua kita, biar suasananya itu mencair, biar keakraban itu bisa kita pupuk dan kita bererat kembali dengan orang tua kita. Jadi saya pikir memang tak adalah seorang tua pun di muka bumi, tak adalah yang tak memaafkan anaknya. Cuman itu kadang-kadang untuk memberikan pengajaran kepada si anak, supaya dia sadar bahwa dia adalah anak. Seperti itu. Baik, para pendengar radio sekalian ya, kita sangat menarik ya pembahasan tentang birrul walidain ini, karena kita tahu keutamaan berbakti kepada orang tua itu adalah wajib, dan tentunya ada manfaat di balik berbakti kepada orang tua itu. Dan pastinya ya, pembahasan kita dari awal sampai akhir tentang birrul walidain bukan hanya sekedar untuk didengar kemudian kita lepaskan, tetapi paling tidak harus kita lakukan dan kita amalkan. Ya, apalagi momennya adalah Ramadan dan sebentar lagi Idul Fitri, kita harus mengembalikan ya hubungan yang sudah lama retak ya, kemudian yang sudah lama yang tidak kita cakapi orang tua, maka kita harus kembali lagi bersilaturahim, menyambung hubungan persaudaraan seperti itu. Nah, Ustadz, karena ini sudah di akhir dan di penghujung acara kita, kami mintakan untuk closing statement, Ustadz, sedikit tentang birrul walidain ini. Saya teringat dengan ungkapan Nabi Isa alaihissalam yang direkam Al-Quran di dalam surah Maryam ayat 30, 31, 32. Itu Nabi Isa mengungkapkan ketika dia masih kecil, masih bayi, masih belum pandai berbicara, kan seperti itu kalau manusia pada umumnya. Apa yang dikatakan Nabi Isa ini, qala inni abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Ungkapan yang selanjutnya ini, Ustaz. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbarun syaqiyya. Dan Allah memerintahkan kepadaku berbuat baik kepada ibuku, kata Nabi Isa. Wa lam yaj'alni jabbarun syaqiyya. Dan Allah tidak menjadikan aku menjadi orang yang sombong dan angkuh. Nah, seperti itu. Jadi Nabi Isa sendiri kepada ibundanya itu seperti itu, birrul walidain. Apalagi kita yang penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan-kesalahan. Ya sudah seharusnya lah menjelang momen Idul Fitri seperti ini datang, tundukkan wajah dan kepala kepada ibunda, kepada ayahanda, salam dan cium tangan mereka, cium kening mereka, minta maaf, mohon kemaafan kepada ibu dan ayah kita, biar insya Allah nanti menjelang Idul Fitri kita sama-sama dalam suasana fitri, suasana fitrah, kembali kepada kesucian, suasana yang beku kembali mencair, dan mudah-mudahan hubungan antara ayah, anak, hubungan antara anak dengan ibu dan ayah itu bisa dipererat kembali, diperkokoh kembali, sehingga bisa sama-sama nanti berharap kepada Allah Ta'ala keluarga ini nantinya bisa bersama-sama kembali berkumpul di hadapan Allah Ta'ala dalam keadaan radiyatan radiyah, ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Baik, terima kasih Ustadz Fahru Rozi SHMH yang sudah menjelaskan keutamaan birrul walidain pada program Ruang MUI kali ini. Semoga para pendengar sekalian bisa mengambil manfaat dan ibroh dari cerita yang kami sampaikan pada program ini, dan tentunya kami berterima kasih kepada para pendengar yang sudah mendengarkan kami di
Ruang MUI, dan kami meminta maaf apabila banyak kesalahan dalam hal penyampaian. Saya Farid pamit undur diri. Terima kasih atas kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.